Hari ini adalah hari Minggu biasa yang ke-30 di dalam tahun kalender liturgi Gereja Katolik. Hari ini merupakan tanggal 26 Oktober 2025. Wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini untuk pemulihan pasca operasi dan kesembuhan Bapak Bahari. Seraya kita juga menyampaikan wujud-wujud misa untuk para donasi. Untuk kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga, Mass intention from Madam Madeleine family and Kuching, for health, business, study, and work blessing. Peter Letosing, my father-in-law, 98 years old. Martin Nihosung, my husband, Madeleine Wong Ching Ching, and my four boys, Adrian Ling Wing Lung, Andrew Ling Yulung, and Sel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Purjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Stephen di Michelle Rafael Kandrali di Kota Wisata Cilengsi Bogor, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumani Stefani Rawi di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiro dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Herculanus Ahpeng, Ibu Serli Lenden dan Aurelia, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eporos Cerimoya Metubeno di Pontianak, untuk Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono, kelancaran pekerjaan Bapak Yohanes dan Bapak Andre. Untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta. Untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anes Alusia Tani dan keluarga di Surabaya. Untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Tresia Liubun Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli Bapak Setiapanakunadi dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Camepong Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Untuk Mama Anamuras Franciscus, kesembuhan dan kesehatan Rosalina Imbuk, Dea Kevin Putri John Kennedy, Maria Konewati Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kucing. Untuk Bapak Kasdi, Ibu Mustika dan keluarga. Untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga. Untuk Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia Agus S. dan Aloysius. Untuk kesehatan kesejahteraan Ibu Anggreni di Surabaya. Untuk Ibu Elizabeth Anawati, Bapak Bonifa Risto dan Ivander Alisto. Untuk Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Yuliando Sandi Lim dan usaha Fernadi Lim dari keluarga Ahya Samson. Untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta. Untuk Sis Gregoria Idariani dan Bro Egidius Sergius serta Ion Medi Kucing. Untuk Sis Acian Aman Syujung dan Hussein. Untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara. Untuk Yohanes Yanto Ahok, Ave Yupita, Jeffrey Diung, Jeffrey Lim di Erupas. Untuk Agustinus Minani Felicitas Martin, Bapak Acai, Ibu Doya di Sebok Pemahan. Untuk Bapak Hendra, Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan anak cucu. Untuk Ibu Herni Gunawan, Ibu Rina Gunawan, Sendri Hermawan, William Hermawan di Jakarta. Untuk Bapak Robert Mading, Ibu Rusminta Sakti dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Yuliana Yusinori Ayang dan Benedus Febrian dan keluarga. Untuk Ibu Lucia Sumitro dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Dominika dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Kristina Sauri dan keluarga di Singkawang. Untuk Ibu Firmina dan keluarga di Singkawang. Untuk Bapak Jul dan keluarga di Sanggau Kapuas. Untuk Ibu Budi Wijaya, Rensi Wijaya, Enike Wijaya dan keluarga di Amerika. Untuk Dr. Honggo dan keluarga di Pontianak. Untuk Bapak Thomas Diusono dan keluarga di Jakarta.
Untuk Bapak Martinus Marono, Ibu Ratnawati Farel Gracio Pio di Sanggau. Untuk Ibu Elizabeth dan keluarga di Jakarta. Untuk Ibu Maria Hun, Bapak Asai serta anaknya Franciscus Welly dan Erika Welen. Serta kita juga berdoa untuk Uncle Adrian di Kucing, Sarawak, dari keluarga Ibu Tresia Pingtingang yang telah dipanggil oleh Tuhan beberapa hari yang lalu. Kita persembahkan wujud misa di dalam perayaan Ekaristi, dalam liturgi Ekaristi pada hari Minggu biasa yang ke-30 ini. Bersukacitalah hai orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah selalu wajahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Kristus adalah sumber kekuatan dalam pemberitakan Injil. Ia memperhatikan doa orang yang dengan sebulat hati berbakti kepada Allah dalam perasaan ketidakpantasan, dengan hanya mengandalkan belas kasih Allah sendiri. Kadang-kadang kita tergoda untuk memperlihatkan jasa-jasa kita di hadapan Allah. Dalam doa yang muncul justru hal-hal yang baik yang telah diperjuangkan. Namun bukan itu yang berkenan. Kalau kita bisa berbuat baik karena Tuhan lebih dahulu telah berbuat baik kepada kita, tak ada lain yang bisa dibuat kecuali hanya bersyukur atas kebaikan Allah itu. Malah kita hening sejenak, kita memeriksa batin kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah Anak Domba Allah Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau senantiasa mendengarkan orang yang berseru kepadamu dengan penuh iman dan kerendahan hati. Jauhkanlah kami dari sikap sombong yang justru membuat kami tidak terbuka akan rahmat-Mu, tetapi ajarilah kami kerendahan hati untuk mengikuti kelemahan kami dan mengandalkan diri padamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Putra Sirah. Tuhan adalah hakim yang tidak memihak. Ia tidak memihak dalam perkara orang miskin, tetapi doa orang yang terjepit didengarkannya. Jeritan yatim piatu tidak ia abaikan, demikian pula jeritan janda yang mencurahkan permohonannya. Tuhan berkenan kepada siapa saja yang dengan sebulat hati berbakti kepadanya.
dan doanya naik sampai ke awan. Doa orang miskin menembusi awan, dan ia tidak akan terhibur sebelum mencapai tujuannya. Ia tidak berhenti hingga Yang Maha Tinggi memandangnya, sebelum Yang Maha Tinggi memberikan hak kepada orang benar dan menjalankan pengadilan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu, puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkannya dan bersuka cita. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan akan mereka dari muka bumi. Apabila orang benar itu berseru-seru, Tuhan mendengarkan. Dari segala kesesakannya mereka dilepaskan. Tuhan mendengarkan doa orang beriman. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil. Pada harinya bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama tidak ada seorang pun yang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan menembah dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya
sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pemungut cukai ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedang orang Farisi itu tidak. Motivasi amat menentukan arti dari sebuah perjuangan. Orang Farisi memang banyak berdoa dan membantu sesamanya, namun itu dilakukan untuk menyombongkan diri dan malah merendahkan sesama. Doanya menjadi pamer diri, sedangkan pemungut cukai menyadari akan kejahatannya. Ia sadar bahwa telah merugikan sesamanya. Ia tidak mampu berbuat apa-apa lagi, kecuali merasa tidak pantas dan hanya mengandalkan belas kasih Allah. Baginya Allah adalah satu-satunya pribadi yang pasti masih berkenan menerima dan membebaskannya dari kerusakan hidupnya. Dalam kebobrokan itu ia percaya kepada Tuhan. Sikap pemungut cukai inilah yang dibenarkan di hadapan Allah. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit di antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan doa umat. Marilah berdoa kepada Bapa kita di surga yang mendengarkan seruan orang-orang yang hina dina. Marilah berseru kepadanya. Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi gereja, umat yang diselamatkan oleh kasih Allah, ya Bapa, semoga gereja tidak menolak atau menjauhkan diri dari siapapun juga karena sikap kami yang sombong. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa-bangsa dan para pegawai pemerintah, ya Bapa, semoga mereka meneladan Allah sendiri dengan memberi perhatian khusus kepada orang-orang miskin dan yang terpinggirkan. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi mereka yang berkecukupan dalam hal harta benda atau dalam hal bakat-bakat yang dianugerahkan Tuhan, ya Bapa, semoga mereka tidak meremehkan sesama yang kurang beruntung, tetapi memakai kekayaan serta bakat mereka demi perkembangan serta pembangunan bangsa dan negara kami. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kita masing-masing yang hadir di sini, ya Bapa, semoga kami semua menyadari bahwa sebenarnya kami amat miskin di hadapan Bapa dan di hadapan saudara-saudari kami. Semoga hati kami terbuka untuk memperbarui diri dengan bertobat terus-menerus. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk semua orang yang sakit yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka dari segala penyakitnya. Dan kami juga berdoa untuk semua orang yang meninggal dunia. Secara khusus yang kami doakan dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka dan damai bersama dengan Bapa di surga. Marilah berdoa. Dengarkanlah umat-Mu, ya Tuhan. Tuhan Allah kami mengakui bahwa kata-kata indah
tidak berarti jika tidak muncul dari hati yang bersahaja dan jujur. Bantulah kami agar perbuatan kami sama dengan kata-kata kami, dan hidup kami sama dengan doa kami. Kami percaya doa-doa Kau dengarkan karena Yesus Kristus Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan, kita lanjutkan dengan kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia, bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan semoga Engkau berkenan menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami yang berdosa ini. Perkenankanlah kami mengalami buah karya penebusan Putra-Mu yang kami kenangkan ini, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Reno Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu, Uncle Adrian di Kucing, Ibu Listania di Jakarta, Marinus Petrus Bungur, dan semua keluarga yang meninggal di Batu Mas, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama
Dengan Roh Kudus dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-luka-Mu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu yang menyediakan mahkota keselamatan bagi kami. Semoga kami bertekun untuk saling bekerja sama, mewujudkan karya keselamatan-Mu terutama bagi sesama kami yang lemah, miskin, dan menderita, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, dilimpahi berkat keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu.